Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membuat video hari keempat, pengamatan terhadap motivator. Bagaimana caranya motivator menyapa murid? Hal pertama yang dilakukan motivator yaitu senyum dan menanyakan kabar dari anak. Apakah anak sudah makan atau belum? Anak datang diantar siapa? Bagaimana cara motivator memulai kegiatannya? Bimba interview. Cara memulai bisa dikatakan sama seperti kegiatan offline, yang mana motivator melakukan senyum atau sapa terlebih dahulu. Kemudian anak ditanyakan apakah sudah siap untuk belajar atau belum. Ketika mereka menjawab siap, maka barulah kegiatan pembelajaran dimulai melalui pembacaan doa, tepuk semangat, dan lagu dasar lainnya. Bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Tentunya motivator harus menerapkan konsep dasar bimbing dengan baik dan benar. Ketika hal tersebut sudah diterapkan, maka suasana kelas nyaman dan menyenangkan pun akan terwujud. Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Bisa dengan menanyakan kesukaan hobi dari anak tersebut, dan bisa menanyakan kembali pada saat anak baru datang apakah mereka sudah makan, lalu datang ke bimbel diantar dengan siapa. Bagaimana dan kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Biasanya reward dapat diberikan ketika anak berhasil untuk mengerjakan tugasnya, seperti membaca, menghitung, dan menulis dengan baik. Biasanya reward sendiri diberikan dalam bentuk tos atau ibu jari, dan memberikan pujian bahwa anak tersebut anak rajin. Bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator sama kegiatan di Bimba? Motivator harus menunjukkan sikap ceria dan semangat, tidak boleh terlihat muram, dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Mengapa? Karena hal tersebut tentunya akan mempengaruhi suasana kelas, sehingga juga dapat mempengaruhi suasana hati anak. Kalau kita ceria, maka anak pun akan ceria, suasana learning pun akan terwujud. Apakah yang dilakukan motivator agar murid tidak bosan? Sebagai motivator, kita harus menerapkan landasan-dasar kurikulum Bimba, yaitu pelatihan skill, jadi suasana pembelajaran tidak membosankan. Apakah motivator membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara barengan? Tidak. Motivator tidak menerapkan hal tersebut, yang mana bertujuan untuk menghindari kebingungan yang nantinya akan dirasakan oleh anak. Motivator menyesuaikan dengan keinginannya dari anak muridnya, mana dahulu yang ingin dilakukan hal tersebut guna mencapai learning. Pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap murid kita bernyanyi dan berdialog pada kegiatan pembuka? Anak menunjukkan sikap ceria dan antusias dan merespon motivator dengan baik. Apakah ada murid yang murung sama kegiatan Bimba? Tidak ada. Semua murid menunjukkan antusias yang besar terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh motivator. Bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul pada kegiatan ini? Beberapa anak menunjukkan antusiasnya, namun ada beberapa juga yang menunjukkan sikap kurang bersemangatnya. Namun motivator mampu menerapkan varian skill dengan baik, sehingga anak yang kurang antusias pun tetap mau menjalankan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Apakah ada murid merasa kesulitan ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Berdasarkan pengamatan saya, beberapa murid merasa kesulitan karena belum menemukan kenyamanan
dalam proses pembelajaran, namun kita motivator mampu untuk mengambil hati dari murid tersebut dengan menanyakan bagaimana yang dirasa sulit. Murid untuk menerima masukan yang diberikan oleh motivator, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Tentunya setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Ada murid yang benar-benar menunjukkan sikap antusiasnya, namun ada juga murid yang suasana hatinya kurang bagus sehingga tidak mengikuti pembelajaran secara maksimal. Pengamatan terhadap suasana kelas, bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas yang dibangun oleh motivator sangat baik. Motivator mampu menangani bermacam-macam karakter anak murid dengan bijaksana sesuai dengan panduan yang diberikan oleh kurikulum Bimba. Sebagai motivator magang, panduan dan praktik yang diberikan oleh motivator sangat membantu saya untuk menyerap apa yang dilakukan untuk menangani masing-masing anak murid. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Tidak ada. Motivator menerapkan tugasnya dengan sangat baik dan bijak. Pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan pembukaan dan inti. Pada kegiatan pembukaan, motivator dan murid melakukan video kecil seperti menanyakan apakah sudah makan atau belum, kakak diantar ke siapa, bimbanya naik apa, kira-kira seperti itu. Pada kegiatan inti, murid dan motivator banyak melakukan kegiatan baca-bacaan karena merupakan kegiatan prioritas. Apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan penutup, kegiatan yang dilakukan yaitu bernyanyi lagu pulang sekolah dan membaca doa setelah belajar. Berapa lama durasi ketiga Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Durasi yang diterapkan pada Bimba interview yaitu 40 menit. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.